Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia Radio Ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A. Iya, pagi hari ini kita akan membahas tentang stop berbohong. Dan seperti biasa, sebelum kita ikuti tausiah dari Mama Dede, saya akan absen dulu majelis salim yang sudah hadir di studio pagi ini. Yang pertama adalah majelis salim Nurul Islam Purwoyoso Semarang. Opo kabare Purwoyoso? Ono piro iki? 50 loro. Oke. Suwun wis mengkene. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah majelis salim Nurul Iman Bogor. Kumaha damang Ibu? Bogornya di mana Bu? Oh di Kedung Hala. Oh dekat istana. Oh ya. Istana boneka ya. Yang berikutnya adalah majelis salim Khairunisa Cilegon. Waalaikumsalam. Di dekat pabrik baja ya Bu ya? Ada berapa orang Ja? Semua terbuat dari baja. Oh iya. Bajunya baru Bu? Lunas? Belum. Udah ya, alhamdulillah ya. Kalau brosnya udah lunas? Brosnya itu terbuat dari biji besi itu kayaknya ya. Oke, ya. Baik, sekarang kita akan ikuti tausiah Bapak tentang stop berbohong. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop berbohong. Berbohong itu berdusta dalam Islam diharamkan. Karena orang Islam diwajibkan berbuat jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah kalian dengan kata-kata yang benar. Artinya ayat ini memerintahkan kepada kita berkata wajib jujur. Kalau ada orang yang berbohong, hukumnya haram. Hadis Nabi mengatakan, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kamu orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Kebohongan dilarang, diharamkan dalam Islam. Ada ulama yang mengatakan semua kebohongan itu haram tanpa kecuali. Kenapa? Karena yang namanya kebohongan sudah jelas. Dalilnya dalam Al-Quran, dalilnya dalam hadis Nabi bahwa bohong itu dilarang dalam Islam. Ada ulama yang lain mengatakan kebohongan itu terbagi 5 macam. Yang pertama ada bohong yang wajib. Buat apa? Buat menyelamatkan orang. Ada orang lari tergopoh-gopoh. Oh, selamatin saya ikut bersembunyi. Kenapa Anda? Ada orang mengejar saya akan membunuh saya. Kata ulama tadi, di sini hukum membohong wajib. Buat menyelamatkan orang yang akan dibunuh. Kemudian, yang kedua. Ulama tadi mengatakan hukum berbohong sunat. Kalau dalam peperangan kan tipu daya. Buat apa? Menakut-nakuti musuh. Hukumnya berbohong adalah sunat. Misalnya saja, persenjataannya tidak seberapa, tapi dia katakan persenjataan kita yang sangat canggih. Membuat meper lah kalau bahasa kita mah musuh-musuh kita. Kemudian yang ketiga adalah mubah. Mendamaikan dalam persengketaan. Tidak boleh. Itu mubah. Mau bohong silahkan, enggak silahkan. Kata ulama yang kedua. Kemudian makruh. Kalau ada persengketaan dalam keluarga, itu makruh berbohong. Walaupun untuk menyelamatkan, tapi ini makruh hukumnya. Kemudian ada yang haram, yaitu kebohongan yang tidak ada gunanya sama sekali, itu hukumnya haram. Contoh. Misalnya orang yang melawak.
berkata bohong dalam lawakan biar orang lain tertawa, hukumnya adalah haram. Haram dalam Islam. Rasul mengatakan seperti itu. Rasul pernah bercanda, melucu, tapi dengan kalimat yang jujur. Ketika datang tamunya nenek-nenek. Ya nenek-nenek kasihan nanti mah di surga. Tidak akan masuk surga dengan nenek-nenek. Nenek-nenek ketakutan. Ya Rasulullah, apa kabar saya akan masuk surga? Tidak akan masuk surga. Rasul bilang benar. Di surga mah nggak ada nenek-nenek. Yang ada anak muda. Nenek-nenek dimudahkan lagi kalau dia beramal soleh dan solihah. Nah, dia bercanda tapi jujur. Karena yang namanya tua-tua kayak begini nih, kalau jatah kita masuk surga. Ini kan tua-tua doang kayak Mama Del. Iya. Makanya nunjuknya ke sini nggak ke Abel. Iya. Itu. Itu di surga mah udah nggak ada nenek-nenek deh. Iya. Muda lagi semuanya. Mulus lagi. Mulus lagi, kenceng lagi, Pliska lagi deh Del. Ada mulus lagi. Iya. Jadi seperti itu. Contoh, Rasul datang di suatu tempat, dan sahabat yang lain datang. Engkau naik apa? Naik onta. Naik anak onta, Rasul bilang. Sahabat tadi bilang, enggak naik onta. Itu kan anaknya onta. Ya iya anaknya dari emaknya. Kita juga walaupun udah tua kan punya emak. Kita anak, kata emak kita. Onta juga sama, naik anak onta. Bercanda, tapi jujur. Maaf dalam tanda kutip, kita mah kayaknya keseharian banget pada ngebohong. Rasanya udah enak aja. Jangankan pelawak, jangankan tukang ini. Kita aja dalam keseharian sering ngebohong. Ibu ngomong sama anak, ngomong sama orang, nggak didengar. Udah ribuan kali mama ngomong, kok mesti begitu aja? Pernah ngomong begitu? Apa Anda ribuan kali ngomong? Bohong nggak? Tuh. Baru ngomong 3 kali karena anak nggak dengar, ngarang emaknya. Ribuan kali mama ngomong dari tadi, nggak didengar juga. Tuh, belum juga 1000. Ibu bertamu ke rumah orang. Silakan dimakan kuenya, Bu, diminum. Terima kasih. Udah kenyang. Bohong nggak dia? Bohong. Nggak belum makan. Tuh, maaf. Keseharian kita, kadang-kadang kita membiasakan diri untuk bohong. Kenapa? Apa sih yang menyebabkan faktor orang berbohong? 1, tipisnya rasa takut kepada Allah. Dia merasa Allah tidak melihat dia. Dia merasa Allah tidak mendengar dia. Ada orang akan berbuat zina. Di sini dulu, yuk di sini. Kagak ada orang. Dia lupa kalau dirinya orang. Iya nggak? Jadi tipisnya keyakinan bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Kemudian apa lagi? Buat memutarbalikan fakta. Maaf dalam tanda kutip. Kalau ada orang berhubungan dengan hukum, itu cara memutarbalikan fakta pinter banget tuh. Kalau orang tidak canggih, kadang-kadang kalah dengan kata-kata itu. Karena ada orang yang sudah terlatih dengan kata-katanya sehingga bisa menjerat orang lain, menjebak orang lain. Buat apa lagi faktor yang menyebabkan orang berbohong? Jadi keuntungan. Tukang dagang, bagus Bu, ini paling bagus Bu, halus, dijamin tidak luntur, padahal luntur tidak dijamin. Dipuji dagangannya, paling enak Bu, nggak ada lagi deh, ini paling enak. Tukang dagang banyak yang bohong. Berapa harga baju ini Bu? 2,5. Alah pego aja, dari kemarin udah 7 orang yang nawar, padahal baru dia doang yang nawar. Bohong. Kadang-kadang berapa nih Bu baju? 250. Ya lu Ibu pego aja. Ya Allah, kalau emang belinya dapat sih saya kasih. Padahal belinya cuma 125. Kebanyakan berbohong buat nyari keuntungan. Apalagi karena dia tidak punya rasa tanggung jawab. Padahal apapun yang orang ucapkan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak faktor yang menyebabkan manusia itu merasa dengan kebohongannya akan jadi orang hebat. Contoh, maaf dalam tanda kutip. Ketika orang seminar, berdiskusi, kan suka ngacung, ini ngomong, rapat, ini ngomong. Dia bisa ngomong, padahal ngomongnya ngarang.
berasal dengan karangannya hebat. Orang lain terkagum-kagum, siap pandai, siap cerdas. Padahal omongannya bohong belaka. Banyak di masyarakat seperti itu. Kenapa? Mereka tidak takut kepada Allah. Kemudian kita sekarang, terapinya bagaimana mengatasi kebohongan tadi? Satu, hendaklah orang tadi sadar, dimanapun saya berada, Allah Maha mendengar dan Allah Maha lihat apa yang saya ucapkan. Hendaknya kita sadar, kemanapun kita pergi, malaikat kanan kiri kita selalu ada. Raqib dengan atid, mencatat apapun yang kita ucapkan. Kemudian, kita harusnya sadar, bahwa kita apapun yang kita lakukan, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian, kita pun harus sadar, dengan kita berbohong, relasi kita akan berkurang. Kalau relasi kita, tahu kita tukang bohong, saya yakin ditinggal. Ya apa iya? Iya. Mungkin sekali dua kali orang masih dengar. Lama kelamaan, Masya Allah. Juga kita harus sadar bahwa yang namanya bohong sifat orang yang munafik. Karena tanda orang munafik ada 3. Yang pertama kalau berkata bohong, yang kedua kalau janji ngelak, yang ketiga lebihkan amanat yang berkhianat. Kemudian apalagi kepercayaan orang kepada kita akan berkurang. Betapa banyak orang yang berbohong, orang jadi mundur. Yang tadinya percaya sama dia, oh kalau tahu begitu udah deh, gak percaya lagi dah gue sama dia. Boleh jadi padahal mungkin kebohongannya baru sekali. Makanya Islam mengharamkan orang berbuat bohong, dan juga yang diperintahkan oleh Islam adalah kejujuran. Stop berbohong. Iya, baik itu dia Tasya Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang stop berbohong. Setelah ini, ibu-ibu yang hadir di sini boleh bertanya. Silakan dipersiapkan saja pertanyaannya, namun kita harus break sebentar dan kembali lagi tentunya tetap di Mama dan A. Insya Allah.